terbentuknya NU sebagai wadah ahli sunnah wal jamaah itu bukan karena para ulama ingin membuat sebuah gerakan, ingin membuat sebuah inovasi baru, ingin membuat sebuah gebrakan baru, tidak. Tetapi memang pada saat itu sudah saatnya membuat sebuah wadah ahli sunnah wal jamaah pada saat itu, dikarenakan memang kondisinya daruri dan harus membuat wadah ahli sunnah wal jamaah. Saat itu di Mekah terjadi sebuah peristiwa besar di mana peristiwa itu mengecam akan eksistensi ahli sunnah wal jamaah di Mekah. Lantas pada waktu itu ulama bermusyawarah, ulama beristikharah, gimana sekiranya di Indonesia itu membuat sebuah wadah ahli sunnah wal jamaah. Makanya memang kondisi pada waktu itu menjadikan harus dibentuk wadah ahli sunnah wal jamaah atau yang disebut dengan Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari membangun Nahdlatul Ulama bukan karena keinginan beliau sendiri, tetapi memang keinginan dari para ulama Haramain. Setelah para ulama Haramain itu berkumpul bermusyawarah, lantas menyampaikan pesan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk membuat sebuah wadah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia dengan syarat dua, mendatangi dua ulama. Kalau dua ulama ini sudah sepakat, kalau dua ulama ini sudah setuju, maka lanjutkan untuk membuat wadah ahli sunnah wal jamaah. Dua ulama ini yang pertama adalah Al-Habib Hasyim bin Yahya dari Pekalongan, yang kedua adalah Syaina Khalil Bangkalan. Pada waktu itu Kiai Asy'ari yang didampingi oleh Kiai Yasin, ada Kiai Sanusi, ada Kiai Asnawi Kudus, dengan diantar oleh Kiai Irfan, datang ke dalamnya Habib Hasyim bin Yahya di Pekalongan. Jadi ketika beliau itu duduk, ternyata Habib Hasyim langsung bilang seperti ini, iya, saya setuju dengan niat antum ingin membuat sebuah wadah ahli sunnah wal jamaah, tetapi saya minta satu saja, tolong jangan tulis nama saya di anggota wadah tersebut. Itu katanya Habib Hasyim bin. Setelah ke Habib Hasyim bin Yahya di Pekalongan, ternyata beliau bersama kiai-kiai lain sowan kepada Kiai Khalil Bangkalan. Setelah sowan ke beliau, ternyata beliau mendapatkan wasiat untuk melanjutkan niat mulianya dalam membentuk sebuah wadah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Sama dengan pesan Habib tadi, Habib Hasyim, bahwa Kiai Khalil Bangkalan juga tidak ingin ditulis dalam catatan atau dia termasuk anggota wadah ahli sunnah wal jamaah yang ingin dibuat Kiai Hasyim Asy'ari ini. Tetapi pada akhirnya Kiai Khalil Bangkalan menyatakan bahwasanya beliau bagian dari wadah yang telah dibuat oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Meskipun demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perjalanannya sangat berhati-hati dalam ikhtiar mengambil sebuah keputusan. Terkadang dalam jati diri Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu timbul keraguan tentang pembuatan wadah ahli sunnah wal jamaah ini. Lantas pada tahun 1924 waktu itu, Kiai Khalil Bangkalan memanggil satu santri beliau yang namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin, yang dimana Kiai As'ad pada waktu itu salah satu santri senior beliau yang berumur 27 tahun dipanggil.
Ternyata setelah dipanggil, apa kata Kiai Khalil Bangkalan kepada santrinya Kiai As'ad? Wahai anakku As'ad, antum pergi ke Tebu Ireng. Ini ada tongkat, tetapi tongkat ini kamu tidak bisa ambil kecuali setelah menghafalkan ayat dari ayat 17 sampai ayat 23 dalam surat Toha. Setelah itu apa yang terjadi? Ternyata Kiai As'ad ini menghafalkan ayat tersebut. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Khalil Bangkalan. Sudah hafal, antum bawa ini kasih kepada Kiai Hasyim Asy'ari yang ada di Tebu Ireng. Setibanya di Tebu Ireng, Kiai As'ad Syamsul Arifin menyampaikan, Kiai, saya diutus Kiai Khalil untuk mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai. Langsung tongkat itu diterima oleh beliau. Lantas pada waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari bertanya lagi kepada Kiai As'ad, apakah ada pesan dari guruku? Setelah itu apa yang terjadi? Iya Kiai, ada pesan. Apa itu? Langsung dibacakan surah Toha dari ayat 17 sampai ayat 23 pada waktu itu. Terharu pada waktu itu yang namanya Kiai Hasyim Asy'ari. Kenapa terharu? Dikarenakan beliau mengambil kesimpulan dari ayat tersebut bahwasanya gurunya memberikan isyarat dan memberikan keridhaan tentang pembentukan wadah ahli sunnah wal jamaah yang berada di Indonesia ini. Dan disuruh untuk mensegerakan niat tersebut. Disuruh untuk bermusyawarah lagi dengan para ulama-ulama dalam membentuk wadah ahli sunnah wal jamaah ini di Indonesia. Terharu beliau dengan datangnya tongkat ini. Maka dari situ beliau hati-hati dalam membuat wadah ahli sunnah wal jamaah ini. Ikhtiarnya sangat luar biasa. Hati-hati. Jangan sampai di situ ada hawa nafsu lah. Jangan sampai di situ ada ausafuz dzamimah lah. Sifat-sifat yang jelek dan lain sebagainya. Memang beliau hati-hati dalam membentuk organisasi ahli sunnah wal jamaah. Pada saat itu ternyata belum sampai dibuat wadah ahli sunnah wal jamaah di Indonesia ini, masih ada keraguan di dalam hatinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Lantas pada waktu itu Kiai Khalil Bangkalan memanggil lagi santrinya yang namanya Kiai As'ad. As'ad, sini. Ini ada tasbih. Kasih kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Nanti kalau kamu kasih tasbih ini sambil baca, ya Jabbar, ya Qahar. Berangkat. Setelah itu berangkatlah Kiai As'ad Syamsul Arifin ke Tebu Ireng, lantas bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan memberikan tasbih itu kepada Kiai Hasyim Asy'ari sambil mengucapkan ya Jabbar, ya Qahar sebanyak 3 kali pada waktu itu. Singkat cerita, setahun kemudian berlanjutlah. Maka pada tanggal 31 Desember 1926 resmilah wadah ahli sunnah wal jamaah ini dibentuk dengan ijtima', dengan musyawarah para ulama-ulama sejawah Madura pada waktu itu, dan diberi nama Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Jadi berapa lama ikhtiar Kiai Hasyim Asy'ari bersama dengan para ulama? Sangat jauh sekali, sangat lama sekali. Memutuskan sebuah yang bagus itu sangat lama sekali. Memang di situ sangat hati-hati beliau. Dari niatnya ditata, dari keinginannya beliau membangun wadah ahli sunnah wal jamaah ini ditata dan lain-lain sebagainya. Itu yang kita bisa ambil.